Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan sesuatu yang belum terjadi, yaitu salah satu tanda dekatnya kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan mengambil ilmu agama dari manusia. Tapi Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dari dada manusia dengan serta-merta, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ilmu dari dada manusia dengan cara diwafatkan para alim ulama. Kemudian yang tersisa adalah orang-orang yang tidak berilmu. Lalu manusia pun menjadikan mereka sebagai pemimpin mereka. Ketika mereka ditanya, maka mereka menjawab dengan jawaban yang menyimpang dan membuat orang lain pun juga menyimpang. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka ini petunjuk dari Nabi SAW. Akan ada orang-orang yang berkata-kata, berbicara atas nama Allah dan Rasulnya, berbicara tentang agama Islam, tapi tidak dengan ilmu agama, tidak didasari oleh Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya tidak heran kalau ada orang mengatakan bahwa kiamat itu akan datang terjadi pada tahun sekian dan sekian. Ada lagi yang mengatakan bahwa Dajjal itu umurnya sudah sekian dan sekian. Atau ada yang mengatakan bahwa Imam Mahdi itu berada di kota ini dan itu, dan masih banyak perkataan-perkataan yang kalau kita tanyakan apakah ada dasarnya dari Al-Quran atau Sunnah, maka mereka pun terdiam tidak bisa menjawab. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara tidak langsung mereka yang menyatakan perkara-perkara masalah agama tanpa didasari dengan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka mereka masuk dalam larangan Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan berbicara dengan tanpa ilmu, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara urusan dunia kemudian tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu adalah dosa. Al-kadzib termasuk dosa besar seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kebohongan tentang urusan dunia itu adalah dosa besar, bahkan ketika bohong dengan urusan dunia itu berakibat ada sanksi atau hukuman tertentu, maka bagaimana kiranya ketika seorang itu berbicara tanpa ilmu dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan agama, maka hakikatnya dia berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu, dan itu telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin sejati ketika ditanya tentang suatu permasalahan, lalu dia tidak mengerti atau belum mengetahui jawabannya, maka dia akan mengatakan saya tidak tahu,
atau dia mengatakan Allahu a'lam dan yang semisalnya. Karena demikianlah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semua orang-orang yang beriman. Itulah yang dilakukan oleh para malaikat, makhluk Allah yang mulia, yang didekatkan oleh Allah kepada dirinya. Tatkala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Beritahukan kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, nama-nama mereka-mereka semua ini kalau kalian memang benar. Apa kata para malaikat? Karena mereka belum mengetahui, maka mereka mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mengetahui ilmunya kecuali apa yang telah Engkau beritahukan kepada kami. Demikianlah juga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada pertanyaan dilontarkan kepada beliau dan beliau belum mengetahui jawabannya, maka dia tidak akan menjawab. Dia akan diam sampai turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika ditanya, "Wa yas'alunaka 'anir ruh." Mereka bertanya kepada dia, yaitu Rasulullah SAW, tentang hakikat ruh. Maka Rasulullah pun tidak bisa menjawab. Akhirnya turun ayat, "Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah kepada mereka, roh itu urusan Tuhanku dan kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, demikian pula para sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika ditanya lalu dia tidak mengetahui jawabannya, mereka tidak akan berani menjawab semaunya, tapi mereka akan diam atau mereka akan mengatakan Allah mengetahui atau Rasulullah SAW yang mengetahui. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, kata Rasulullah, tahukah kamu apa haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba? Karena Mu'adz belum mengetahui jawabannya, maka dia tidak segan mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ketika jawaban demikian dilontarkan oleh Mu'adz, maka baru Rasulullah menjelaskan, anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba atau engkau tunaikan adalah engkau hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Ibnu Mas'ud sahabat Nabi radhiyallahu an melihat di masjid ada orang-orang berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat, lalu ada di antara mereka yang berani berbicara tanpa didasari dengan ilmu, tanpa ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka beliau pun mengatakan, man kana indahu ilmun falyaqul wa man lam yakun indahu ilmun falyaqul Allahu a'lam. Siapa yang mengetahui ilmunya silahkan berbicara, tapi siapa yang tidak memiliki ilmunya maka hendaklah ia mengatakan Allah lah yang lebih mengetahui. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan atau berkata tentang agama itu adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah peran Nabi Muhammad SAW dan peran setiap para dai yang menyampaikan kepada umatnya. Oleh karena itu Ibnu Uyainah pernah mengatakan, laqad kana ar-rajulu yustafta fayufti wa huwa yar'udu. Dia mengatakan, dulu orang itu ketika ditanya tentang fatwa suatu hukum, maka dia pun mengatakan atau berfatwa tentang hukum sesuatu tapi badannya bergetar. Apa artinya? Mereka sangat takut berfatwa, takut salah, kemudian takut apakah ini benar dari Allah atau tidak. Maka meskipun mereka menjawab karena mereka mengetahui, tapi meskipun demikian mereka merasa takut yang sangat mendalam, jangan sampai dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perkataan dari para salafus salih, mereka mengatakan la adri nisful ilmi. Orang yang mengatakan saya tidak tahu berarti itu adalah dia sudah mempunyai separuh ilmu. Jadi kita kalau ditanya lalu kemudian kita nggak tahu jawabannya, kita mengatakan saya tidak tahu, berarti kita sudah memiliki separuh ilmu. Kenapa demikian? Karena kita mengetahui bahwa saat itu kita sedang tidak mengetahui jawabannya. Kalau kita menjawab semau kita, maka kita adalah orang yang jahil. Bahkan jahilnya itu bertingkat-tingkat, karena kita sedang tidak mengetahui bahwa kita orang yang sedang tidak mengetahui bahwa kita
belum mengetahui jawabannya. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alad dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang alim yang bernama Khalid Al-Khurashi, beliau mengatakan atau menceritakan dirinya, saya menempuh perjalanan jauh dari Irak menuju Madinah untuk bertemu dengan Imam Malik, Imam Darul Hijrah pada saat itu. Lalu dia mengatakan, aku membawa 40 pertanyaan yang aku tampung dari kaumku, yaitu dari Irak. Aku ajukan pertanyaan ini kepada Imam Malik yang ada di Madinah. Maka dia mengatakan, fa'ajabani khamsa masail. Tapi ternyata Imam Malik hanya bisa menjawab 5 pertanyaan dari 40 pertanyaan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seorang imam saja kadang-kadang tidak mengetahui jawaban, sehingga dengan kejujurannya dia mengatakan, saya belum tahu, saya tidak tahu, Allahu a'lam dan semisalnya. Dan inilah perkataan yang dikatakan oleh para ulama, itu menunjukkan bahwasanya seorang alim ketika belum mengetahui jawabannya lalu dia tidak menjawab dengan sesuka hatinya, maka itu pertanda bahwa seorang tersebut jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang mengatakan saya kalau tidak menjawab pertanyaan lalu dianggap bodoh, maka ini perkataan yang keliru. Kenapa demikian? Justru ketika seorang alim ditanya lalu kemudian dia belum mengetahui jawabannya dan dia jujur mengatakan Allahu a'lam atau saya belum tahu, ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ancamannya berat ketika menjawab pertanyaan tentang agama padahal dia tidak mengetahui lalu dia menjawab semaunya, maka ini termasuk salah satu dosa yang paling besar yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang ditanya belum mengetahui jawabannya lalu dia mengatakan saya tidak tahu atau Allahu a'lam, maka ini adalah kewajiban. Kenapa demikian? Karena kalau dia menjawab jatuh kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan berkata-kata tentang apa-apa yang engkau tidak memiliki ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati manusia semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, justru ketika seorang itu tidak menjawab apa yang belum ia ketahui, maka ini akan menjadikan orang lebih percaya. Orang akan menganggap, oh orang ini tidak sembarang menjawab. Orang akan lebih percaya kepada siapa saja yang ditanya, lalu kemudian jujur dalam menjawabnya. Ketika tidak tahu, maka dia katakan tidak tahu. Dan yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika ditanya kemudian kita tidak mengetahui jawabannya lalu kita mengatakan saya tidak tahu, justru itu memotivasi kita untuk lebih banyak belajar lagi, untuk menggali lagi, untuk bertanya lagi, untuk membahas lagi, sehingga akhirnya dia menemukan jawabannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah dalil atau petunjuk bahwa orang tersebut adalah orang yang memiliki amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.